Suara hati itu kan terbagi menjadi 4 bagian. Ada 2 suara hati yang buruk yang keluar di dalam hati kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Hiyum di sini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya oleh Allah, sehat lahirnya, sehat batiniah kita. Dan mudah-mudahan di segala situasi kondisi apapun, kita selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Masya Allah para sahabat al-asran, eh, banyak yang request katanya Teteh kapan ngaji kitab lagi. Maka insya Allah untuk season ini, DVD ini, dulu Teteh sempat ngaji kitab Min Hussaniyah ya, baru satu video itu, baru sekali dari halaman yang pertama ya. Maka insya Allah mungkin ini kita melanjutkan mengaji kitab Min Hussaniyahnya ya. Berarti ini part 2-nya. Yang ingin penasaran, ingin ngederes bareng dari yang sebelumnya nanti bisa ditengok saja ya. Karena ini baru halaman selanjutnya yang part keduanya. Yang mana kitab Min Hussaniyah ini karangan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Ini merupakan salah satu karya tulis yang berhubungan dengan ilmu tasawuf yang lebih spesifik kepada bab taubat. Jadi mungkin untuk pengkajian kali ini kayaknya kita harus disiapkan dulu. Bukan hanya disiapkan pendengaran kita, pikiran kita, tetapi yang lebih difokuskan itu adalah hati kita. Karena ya kalau ilmu tasawuf itu ilmu yang memang lebih spesifik berhubungan dengan bab hati, bab keimanan kita. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mungkin ini wabil khusus ngaji ini ya untuk saya sendiri ya, untuk bahan tafakur saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Yanbaghi diharuskan lil abdi untuk seorang hamba ayyaftisha a'dha'ahu, harus memeriksa setiap anggota tubuhnya. Adz-dzahirata, baik tubuhnya yang zahir, wal batinata, dan tubuhnya yang batin. Sibahan harus kita lakukan setiap pagi-pagi, wa masaan, dan setiap sore-sore. Hal hafadzat, apakah kita selalu bisa menjaga hududallahi ta'ala, pada batas-batas Allah ta'ala, allati haddaha, yang mana Allah itu telah membatasi laha, kepada batasan itu, au ta'addad, atau melewati batasnya. Jadi kita itu diperintah oleh Allah harus setiap harinya meluangkan waktu untuk bertafakur. Bertafakur, kita meluangkan waktu setiap pagi dan juga setiap sorenya. Bebas waktunya mau jam berapa. Ya, maka kita harus mentafakuri akan diri kita ini. Barusan dikatakan yang zahir dan yang batin. Kita tafakuri setiap pagi dan sore, mata apa yang telah kau lakukan gitu. Maka telinga apa yang telah kau dengar, mata apa yang telah kau lihat, bibir apa yang telah kau bicarakan misalkan. Seluruh. Jadi sebelum nanti kita dihisab di akhirat, maka baiknya setiap saat waktunya, pagi sore minimalnya, kita harus menghisab lebih dulu sebelum kita dihisab oleh Allah. Kalau kita bertafakur sore hari, bertafakur sore hari, kita berpikir apa yang sudah kita lakukan dari pagi tadi ini, mata kita ini. Apakah melihat sesuatu yang diharamkan, atau apakah melihat hal yang baik, apa telinga yang sudah kita dengar, seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita tafakur dengan mentafakuri tubuh kita yang zahir. Dan selain dari itu, ini yang paling penting, kita harus bertafakur akan batin. Kalau batin ya tentu ini yang berhubungan dengan suara hati kita ya, dengan suara hati kita. Kalau kita bisa meneliti lebih dalam,
itu suara hati itu kan terbagi menjadi 4 bagian. Ada 2 suara hati yang buruk yang keluar di dalam hati kita ini, dan ada 2 suara hati yang merujung kepada suatu kebaikan. Oke, Teteh mau bahas dulu yang pertama yang berujung pada suatu, bisa dikatakan pada nantinya bisa berujung pada suatu keburukan, yaitu suara hati diri kita sendiri yang keluar dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini itu sebetulnya memang sih sifatnya itu tidak tidak bisa ditawar gitu. Mencek orang Sunda manaonnya kekeh, mencek orang memberenannya. Jadi secara dasarnya memang hawa nafsu ini memang tidak harus melakukan suatu dosa gitu, enggak gitu. Tapi tandanya kalau yang keluar dari hawa nafsu itu kalau misalkan belum mendapatkan apa yang ia inginkan, terus aja ingat gitu. Contoh misalkan gitu ya, apa ya, banyak pasti banyak banget itu contohnya. Misalkan apa ya, misalkan kita tuh ingin makan ikan nila gitu ya. Aduh enteng banget Teteh ingin makan ikan nila. Ya apalah misalkan kita ingin punya kantong Hermes mungkin. Ini cukup orang yang kaya ya kalau ingin kantong seperti itu ya, kalau ingin tas seperti itu. Ya misalkan kita tuh ingin makan ikan nila gitu. Apakah ini sesuatu yang halal ya, yang diperbolehkan. Toh ini ikan kan hukumnya halal. Gitu. Nah, tetapi yang harus kita waspadai atau yang harus kita diperhatikan, hati yang keluar dari hawa nafsu ini kalau misalkan belum mendapatkan apa yang kita inginkan, itu terus aja menguntit seperti itu. Nah, disinilah datangnya celah yang bisa kan menjadikan nantinya berujung pada suatu kemadharatan untuk diri kita sendiri. Ya karena misalkan kita tidak kesampaian apa yang kita inginkan, itu kalau kurang keimanan kita bisa-bisa berujung melakukan sesuatu yang haram. Akhirnya orang tersebut misalkan berani mencuri, misalkan karena tidak mampu untuk membeli apa yang ia inginkan. Nah, disinilah itu awal mulanya ya, sehingga orang ini jatuhlah pada sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ya kalau yang tandanya keluar dari hawa nafsu. Jadi memang sih kalau hawa nafsu ini perjuangannya itu lebih panjang ya. Kayak apa ya, jadi kayak terus menghantui kayak terus menghantui ya kalau belum kesampaian, jadi menggoda aja gitu ya. Jadi nanti itu bagaimana pintarnya kita sebetulnya sih ya, bagaimana pintarnya kita, bagaimana ya aku mau mendapatkan barang ini tetapi ya Allah dengan sesuatu hal yang halal, tapi belum kesampaian nih, uangnya belum punya nih. Oke, maka kalau kita di sana dituntutlah bersuprih untuk bersabar, aku kumpulkan uang sampai nanti aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah ya kalau itu masih tetap selamat ya, karena tidak berujung melakukan sesuatu keharaman seperti itu ya. Maka insya Allah ya bisa dipahami. Tetapi bahayanya kalau misalkan di dalam hawa nafsu ini pun, keinginan hawa nafsu, kalau misalkan kita terus mengikuti apa yang kita inginkan terus kita ikuti, biasanya nanti akan ada datang keinginan yang baru ya, keluar dari hawa nafsu itu. Tetapi keinginannya itu biasanya akan lebih cenderung lebih besar dan lebih besar. Misalnya ya kemarin aku tuh pengen ikan nila, akhirnya kesampaianlah aku makan ikan nila. Besoknya mungkin saja yang kemarin hanya ikan, yang diinginkan ikan nila, mungkin sekarang ya aku inginkan adalah kolam ikannya. Ibaratnya lah seperti itu. Pada saat kemarin aku mampu membeli baju yang 200.000 misalkan, kemungkinan besar nanti kita keinginannya lebih besar lagi dengan harga yang lebih mahal dari apa yang sebelumnya pernah kita beli. Biasanya tuh hawa nafsu tuh lebih cenderung seperti itu ya. Ada Masya Allah. Ini mungkin menjadi bahan tafakur untuk diri kita. Itu yang termasuk kepada batin. Nah yang kedua itu adalah suara hati, yang mana suara itu keluar dari bisikan syaitan. Nah sebetulnya sih kalau yang keluar dari bisikan syaitan itu sebetulnya lebih mudah untuk dihempas, lebih mudah untuk dihilangkan. Berbeda dengan hawa nafsu, karena
Kalau sulitnya hawa nafsu itu kan itu keinginannya dari kita sendiri. Kita yang menginginkannya, ya tentu kita sulit untuk mengusirnya karena kita yang menginginkannya. Tetapi kalau misalkan bujuk rayu dari setan itu bukan keinginan kita, tetapi memang setan yang menggoda sehingga mudah untuk kalau ibarat mengusirnya lah, ibaratnya seperti itu. Tetapi tidak mudah begitu aja karena kalau bisikan dari syaitan pun itu biasanya maksudnya itu si setan cukup pintar. Itu si setan cukup pintar. Kalau misalkan jadi apa ya, kalau setan itu mudah mengalihkan. Ya, kalau misalkan kamu tidak melakukan dosa si A, dosa yang satu ini, maka itu si setan akan langsung membisiki kita untuk melakukan dosa yang lainnya. Seperti itu. Misalkan apa banyaklah contohnya gitunya. Oke, kamu kan tadi ingin itu ya, misalkan ingin barang itu ya, gitu. Tapi kita kan nggak punya uangnya kan, misalkan. Nah, maka langsung itu si setan membisiki kita. Ya kalau misalkan kamu ingin apa yang kamu inginkan barang itu kan itu harganya mahal, kamu nggak punya uangnya, setan langsung datang pada kita. Kata si setan, ya udah kamu tuh mencuri saja. Kamu mencuri saja. Nah itu adalah bisikan dari setan. Ya udah kamu mencuri aja. Jadi si setan itu memang selalu menyuruh atau membisiki kepada sesuatu hal yang maksiat. Bisa saja membisiki pada sesuatu hal yang bisa dikatakan positif seperti terlihat seperti ibadah, tetapi dalam-dalamnya ujungnya nanti maksiat. Atau bisa saja membisiki langsung kepada maksiatnya. Ya seperti itu. Kata setan, udah mencuri aja. Nah, kemudian keimanan kita berkata, gak boleh, mencuri kan dosa. Kita hampas oleh keimanan kita, gak boleh, mencuri itu adalah dosa. Pintarnya si setan, oke, ini orang punya keimanan. Kalau mencuri ini orang tidak akan berani. Terus setan langsung membisiki lagi pada kita, kalau kamu tak sanggup untuk mencuri, ya udah, menggosok aja dah, menggasap aja. Menggasap itu kan dosanya tidak sebesar mencuri. Mulai goyah di sini keimanan kita. Iya ya, kalau menggasap itu kan dosanya tidak sebesar mencuri ya. Di sana mulai goyah hati kita. Nah begitulah setan. Gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak berhasil melakukan membujuk dari satu dosa, setan akan dengan sigap cepat mengalihkan untuk dosa yang lain. Ya, ketika misalkan kita apa ya, contoh yang lain kita lagi kumpul dengan teman-teman, kita lagi asyik ngobrol sama teman-teman, si setan membisiki, ngebohong aja biar obrolannya seru, ngebohong aja. Misalkan keimanan kita berkata gak boleh, ngebohong itu dosa. Ya udahlah kalau begitu menggibah aja. Begitulah setan. Ya oke, kalau kamu misalkan gak mau berbohong, menggibah saja. Ya, mungkin kita pernah mendengar akan kisahnya Barsisoh, gitu ya, akan kisahnya Barsisoh. Kurang bagaimana ahli ibadahnya ini Barsisoh. Sudah sangat masyhur sekali ini kisahnya Barsisoh, ya kan? Dikarenakan dia merasa terkalahkan oleh ibadahnya, padahal itu si setan yang menyamar jadi sosok seorang manusia, merasa dirinya sudah hebat di dalam melakukan ibadah, ternyata ada datang tamu padahal dia adalah seorang setan, cuma dia gak tahu ya Barsisoh kalau dia itu setan, melakukan ibadah lebih dari beliau. Ya wong dia setan. Kalau kita manusia ada laparnya, ada istirahatnya, ada tidurnya, itu si orang kok aneh. Ibadah terus menerus, nggak makan, nggak tidur, ya wong setan. Kemudian Barsisoh tuh penasaran sama si setan tersebut, ya yang menyerupai gitu ya, menyerupai sosok seorang laki-laki. Ya kenapa aku bisa hebat melakukan ibadah seperti ini? Ini dikarenakan aku pernah melakukan dosa dan aku benar-benar malu dan aku benar-benar sungguh bertobat kepada Allah. Di sini tipu daya setan. Kamu sih kenapa tidak sehebat aku? Karena kamu belum pernah melakukan dosa. Maka kalau kamu ingin ibadahnya sehebat aku, lakukanlah dosa. Gitu. Kata si setan, membunuh. Nggak mau, membunuh itu dosa besar, kisos. Oke, kalau kamu nggak mau membunuh, berzina. Sama, zina juga itu dosa besar. Aduh, gimana dong? Bagaimana kamu bisa bertobat kalau kamu belum pernah melakukan dosa? Yang terakhir, siasahnya setan, kalau begitu mabuk saja. Itu sana tipu daya setan. Akhirnya Barsisoh mau melakukan mabuk tersebut dan akhirnya berzina dan akhirnya membunuh dan akhirnya meninggal
tanpa keadaan iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah, akhirnya bersisah menjadi ahli neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mungkin yang harus menjadi bahan tafakur untuk kita. Ya. Dan untuk yang ketiga, suara hati, ada suara hati yang baik. Ya, yang ketiga, yang keempat itu suara hati yang baik. Yang ketiga itu bisa dikatakan apa ya, malhamah atau bisa dikatakan ilham. Jadi kan setiap manusia itu punya hati nurani. Ibaratlah biar terbayang gimana, hati nurani lah. Seburuk-buruknya orang, sebanyak-banyak dosanya orang, setiap orang tuh punya hati nurani. Ya, itu datangnya bisa langsung dari Allah atau bisa saja itu hati itu bisikan dari malaikat. Ya. Misalkan kita melakukan dosa, hati nurani kita kan suka berkata, aduh sebetulnya ini dosa. Kita tidak sholat, hati nurani kita berkata, aduh aku tahu ini kewajibanku untuk sholat. Ya, kita tidak menutupi aurat, hati nurani kita berkata, sebetulnya aku tahu kewajiban aku ini menutupi aurat. Atau misalkan kita melukai perasaan orang lain, hati nurani pun kita biasa suka berkata, aduh kita udah melukai perasaan orang lain nih, gitu kan. Ayo terus terang, kita hati nurani ada, hati nurani baik. Nah, itulah yang menjadikan itu bisa saja langsung datang dari Allah atau dari malaikat. Nah, terkadang karena keimanan kita lemah, dihempaslah padahal hati nurani itu sudah datang, dihempaslah karena kelemahan iman kita itu. Ya. Dan yang keempatnya itu apa ya? Kalau yang keempatnya itu kalau cek orang Sunda mau watak gitu ya, watak apa itu? Watak ya, watak hati lah, watak hati. Jadi hati kita kan terus berbicara ya. Mulut bisa diam, tetapi hati nggak bisa diam. Hati itu akan terus berbicara. Jadi apa ya? Khudusun nafsi lah, gitu ya. Iya kan coba ya. Misalkan mata kita melihat sesuatu gitu ya. Mata kita melihat seseorang misalkan. Ada yang sedang bekerja, oh itu orang pada bekerja. Mulut kita diam, tetapi hati kita berkata, oh itu orang pada lagi bekerja gitu. Kita melihat ada seorang laki-laki tampan banget gitu ya. Kita ada yang melewat sosok perempuan yang cantik, cantik banget gitu. Mulut kita diam, tetapi hati terus selalu berbicara. Hati terus selalu berbicara, nah itu khudusun nafsi. Tetapi sih kalau khudusun nafsi itu tandanya tidak ada ambisi ya. Berbeda kalau yang keluar dari nafsu biasanya ada ambisi, keinginan. Tapi kalau khudusun nafsi itu biasanya tandanya itu tidak ada ambisi. Jadi si hati yang terus aja berkata. Nah, di dalam khudusun nafsi pun ini sebetulnya perlu pengolahan. Perlu pengolahan. Karena kalau hati kita berbicara positif, itu nanti akan masuk ke area otak kita. Nah, dari area otak ini biasanya nanti akan mendorong kepada lidah kita. Makanya biasanya lidah yang diucapkan itu biasanya dari pola pikir kita, dan pola pikir kita itu yang berawal dari hati kita gitu. Makanya kan ada keterangan salamatul lisan salamatul insan, selamatnya manusia itu adalah selamat dari lisannya. Kalau lisannya sudah membuat luka pada seseorang, yaitu kemungkinan besar memang yang keluar dari hatinya. Jadi ungkapan lisan itu biasanya ungkapan dari hati. Jadi memang kita pun harus belajar si hati harus selalu positif agar nanti si otak pikiran kita juga positif, agar nanti yang keluar dari lisan kita pun yang keluar selalu positif. Dan ini pun memang perlu pelatihan. Jadi sering, harusnya setiap hari kita mengungkapkan kata-kata positif, kata-kata positif, kata-kata baik. Dan itu kan menjadi inner beauty bagi diri kita sendiri yang mengeluarkan aura kebaikan bisa terpancar terlihat oleh orang lain. Seperti itu ya. Nah ini Masya Allah, ini maaf ya teteh agak panjang melebar, maksudnya biar para jamaah memahami akan ungkapan hati kita. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu, bagaimana kita bisa ngeles gitu ya dari setan, ya bagaimana aja kita caranya. Misalkan contohnya seperti ini dah. Misalkan kita itu ingin kumpul dengan teman-teman, ingin ketawa-ketawa gitu, ingin dengan teman-teman. Cuman sayang teman-teman kita itu adalah banyak yang berkumpul dengan teman-teman pemabuk gitu. Nah,
di dalam satu sisi itu obrolan setan. Udah kita kumpul aja nih dengan teman-teman yang mabuk. Keinginan hawa nafsu kita sebetulnya bukan ingin mabuknya, tapi ingin berkumpul dengan teman-temannya, bercanda-canda, ketawa-tawa. Nah, maka siasati dengan keimanan dan akal fikir kita. Ya udah, kita ganti aja temannya, jangan berteman dengan orang yang pemabuk. Kita ganti dengan teman-teman yang misalkan suka ngopi gitu ya, yang suka ngopi. Nah, kita beralih dengan teman-teman yang suka ngopi, kita kumpul bareng, kita ketawa-ketawa, hahaha. Jadi keinginan nafsunya kita terpenuhi. Karena kan inginnya juga kita ketawa-ketawa, kumpul-kumpul bareng teman. Ya, tapi gak boleh nanti sambil kumpul-kumpulnya menggibah juga. Nanti ujung-ujungnya dosa juga. Nah, itu kan berarti kita mengsiasati. Nah, ya ibaratlah contohnya seperti itu ya. Ini jadi Masya Allah tabarakallah, begitulah setiap pagi sore yang harus kita tafakuri. Wahal lanjut lagi ya. Wahal qamat bima umirat bihi, apakah kita ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, min ghaddil basar, yakni misalkan contoh mata kita menjaga dari pandangannya, wa hifdzil lisan atau menjaga lidah kita, wal udhuni atau menjaga telinga kita, wal qalbi atau menjaga hati kita, wa ghairi dzalika atau lainnya, ala wajhil ikhlasi, apakah ketika kita melakukannya itu apakah kita mengerjakannya dengan ikhlas, awalam tuqim atau tidak mengerjakan. Jadi tidak cukup di dalam melakukan ibadah ya kita mengerjakannya saja. Kita bertafakur apa yang sudah kita lakukan. Oh tadi ketika aku bangun ini di sini mau ibadah yang mahdoh, mau ibadah yang goyir mahdoh ya. Gitu. Kalau ibadah mahdoh ya kayak kita sholat, ngaji itu ibadah mahdoh, atau ibadah yang goyir mahdoh yang bersifat sosial lah. Misalkan kalau istri, oh apa yang kita lakukan? Oh tadi aku udah masak nasi, udah masak sayur-sayur, pan itu juga termasuk ibadah. Kita udah mengurus anak, termasuk ibadah. Kita sudah mengurus rumah, udah ngepel gitu ya, udah nyuci piring, udah ini onok. Nah itu juga kan termasuk ibadah yang termasuk goyir mahdoh. Oh banyak kok hal-hal baik yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Cuman yang harus lebih kita tafakuri lagi, ala wajhil ikhlasi. Apakah ketika aku melakukan ibadahnya itu ikhlas karena Allah atau tidak? Tadi aku marah-marah sama anak. Apakah aku ketika melakukan itu ikhlas tidak ya? Karena aku ada marah-marah nih sama anak. Aku ada kesel nih sama suami. Ketika keselnya itu ikhlas gak ya aku ibadahnya? Misalkan. Ketika aku ngaji Quran, aku ingin dipuji gak ya sama orang gitu ya? Itu yang harus kita tafakur. Dan ini yang sulitnya. Apakah yang kita lakukan ini adalah ikhlas atau tidak, ya? Apakah riya tidak? Ibaratlah seperti itu. Itu harus kita hisab setiap harinya. Di dalam ikhlas pun itu kan beda level ya. Apakah kita masuk ikhlasnya level 1? Kalau ikhlas level 1 itu adalah ketika kita melakukan ibadah semata-mata karena saking cintanya hati kita itu kepada Allah. Nah, ini sebetulnya sangat sulit sekali. Minimal ya kalau kita itu tidak bisa semata-mata cinta karena Allah, kenapa kamu melakukan ibadah ini? Karena aku mengharapkan dapat surganya Allah, karena aku mengharapkan dapat pahala Allah, atau karena aku takut nerakanya Allah. Nah itu masih termasuk kategori ikhlas gitu ya, cuman itu levelnya lebih rendah. Atau ada lagi ikhlas yang lebih rendah lagi, misalkan level ketiga. Kenapa kamu melakukan ini, kebaikan ini? Karena aku ingin maslahat, ya, atau karena aku ingin selamat di dunia dan juga di akhirat. Ini sebetulnya level tingkat 3 gitu ya. Tetapi ini masih tetap dikatakan ikhlas. Baik, fa in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarallahu ta'ala. Maka jika anggota kita itu sudah melakukan hal-hal yang berhubungan dengan taat, ya di sini diperintahkan maka kita harus secepat mungkin kita itu bersyukur kepada Allah. Ya. Ya kan tadi kita tafakur nih, apa yang udah aku lakukan? Kalau misalkan hal-hal baik apa yang sudah aku lakukan? Oh ya Allah, aku nih dari tadi belum keluar dari rumah, aku nggak lihat TikTok, aku nggak lihat hiburan, dari tadi aku ngaji Quran, dari tadi aku beres-beres rumah.
Seperti itu ya, kita bertafakur gitu. Nah, jika kita merasa berpikir kalau sudah melakukan hal-hal yang bisa dikatakan baik menurut agama, maka di sini yang harus kita lakukan lekas langsung kita tuh harus bersyukur pada Allah. Pada saat itu juga lekas kita bersyukur pada Allah. Ya, harus cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena walam yara nafsahu ahlan lidzalik. Oke, jadi begini ya, takutnya kurang paham. Misalkan kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, padahal ilmu aku tuh sedikit. Ya, aku masih banyak sekali kekurangan ilmu. Padahal ilmu aku sedikit. Tetapi meskipun ilmu aku sedikit, aku berusaha untuk mengerjakan atau melakukan setiap apa yang aku dengar, apa yang diperintahkan oleh Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Seperti itu. Karena apa? Karena jangan sampai di sini juga selanjutnya walam yara nafsahu ahlan lidzalika. Maksudnya jangan sampai kita melihat pada diri kita itu adalah sebagai ahli taat misalkan. Untuk taat gitu ya. Jadi misalkan begini, kita tadi pagi-pagi misalkan udah sholat duha gitu ya, sampai 8 rakaat gitu ya. Kita bertafakur, oh kenapa kita itu bisa melakukan sholat duha sampai 8 rakaat. Terus hati kita berkata, ya pantaslah aku bisa melakukan sholat duha sampai 8 rakaat. Masa aku gak sanggup sih melakukan sholat duha sampai 8 rakaat? Kan aku ini seorang santri. Kan aku ini cukup ahli dalam ilmu. Banyak ilmu yang aku ketahui. Masa cuma sholat duha aja aku gak sanggup? Nah, itu ucapan itu sebetulnya tanpa kita sadari kita sudah berujub kepada diri kita. Seolah-olah kita sanggup melakukan ibadah itu semata-mata karena kegagahan diri kita. Nanti ujungnya itu ujub, sombong. Apa yang telah kita lakukan semuanya itu ya nanti gak akan ada faidah sama sekali. Gak ada manfaatnya sama sekali. Makanya tadi diperintahkan untuk segera kita itu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku tadi udah dikersain. Kalau orang Sunda mah bilangnya gitu, alhamdulillah ya Allah. Tadi aku udah dikersain bisa melakukan ibadah ini. Aku tadi dikersain bisa mencuci. Aku tadi dikersain oleh Allah bisa masak untuk suamiku. Aku tadi dikersain sama Allah misalkan bisa mengantarkan anakku ke sekolah. Seperti itu. Itu adalah salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Ya. Kita dikasih rizki seperti itu ya. Jangan sampai kita itu merasa hebat, yang mencari rizki itu adalah kita gitu ya. Alhamdulillah nih ya Allah, misalkan gitu ya. Misalkan ini contoh gitu ya kan, sekarang ini teteh punya pekerjaan baru, teteh suka berjualan juga kan di online misalkan. Meskipun teteh itu berjualannya gak keluar dari rumah, berjualannya ya di rumah aja karena namanya juga jualan online. Misalkan hati teteh itu berkata, ya pantaslah misalkan hari ini omsetnya banyak gitu. Ya kalau bukan teteh yang berjualan mungkin gak akan sebanyak ini omsetnya misalkan. Ya wajar lah, wong teteh kan orangnya begini. Kalau aku kan pandai berbicara, aku kan misalkan pandai anu. Nah itu tak sadar ketika ucapan, jika yang diucapkannya seperti itu ya udah keluar dari ujub, keluar dari takabur. Karena seolah-olah yang mendatangkan rizki itu adalah dari kehebatan diri kita sendiri. Padahal secara hakikatnya yaitu memang sudah bagiannya saja dari Allah. Andaipun kalau misalkan kita pintar berbicara, ya yang memintarkan kita bicara siapa lagi kalau bukan Allah. Seperti itu ya. Jadi beginilah simpelnya. Setiap hati kita berkata dari sesuatu pekerjaan yang sudah kita lakukan, itu yang harus pertama diucapkan itu adalah Allah, bukan diri kita dulu. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa melakukan ini tuh berkat Allah. Jadi selalu Allah yang pertama, bukan diri kita dulu baru Allah, tetapi Allah dulu baru kita. Kalau Allah dulu baru kita,
berarti tandanya kita bisa bersyukur, ridho kepada Allah. Tapi kalau kita berbicara kita dulu baru Allah, kalau kita dulu berarti kita adalah termasuk orang yang ujub, takabur, dan itu termasuk dosa hati yang akan menyulitkan untuk kita melakukan amal ibadah kebaikan yang lainnya. Cukup sulit dan memang ini harus belajar. Wa in ra'aha talatakhat bi ma'siyatin minal ma'asi akhadha fin nadimi ya wal istighfari. Nah, jika kita melihat pada diri kita, aduh kita ini berlumuran dengan dosa, maka beranjaklah penyesalan dan juga istighfar. Kita tafakur, aduh ya Allah, aku tadi banyak dosa nih gitu ya. Aku tadi udah keluar ngobrol sama ibu-ibu, gak sadar aku menggibah. Aku tadi misalkan udah melihat TikTok, melihat viti-viti orang, akhirnya aku ngomongin artis misalkan, padahal aku gak kenal gitu ya. Atau apa aja lah gitu, aduh tadi banyak sekali hal-hal mubah yang aku lakukan misalkan. Nah, ketika kita menghisab diri kita, kita menyadari pada saat itu sudah banyak melakukan dosa-dosa, maka di sini beranjaklah kita untuk menyesal dan kemudian astagfirullahaladzim yang keluar dari lisan. Lisan itu adalah ungkapan dari hati. Jadi tidak cukup yang astagfirullahaladzim, tetapi yang istighfarnya itu adalah hati kita. Astagfirullahaladzim. Yang berbicara itu hati kita. Seperti itu. Karena kan ingat ya ada riwayat gitu ya. Ada riwayat kan kalau hati kita itu berniat buruk, tapi kalau belum kita melakukan hal itu, maka maha baiknya Allah. Allah tidak akan langsung mencatatkan amal buruk kita. Seperti itu. Kalau misalkan baru kretek gitunya di hati ingin melakukan keburukan, tetapi belum sempat aku melakukan keburukan itu, maka Allah tidak akan langsung cepat-cepat mencatat gitu. Maka Allah akan menunggu sampai kita bisa beristighfar. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk sering-sering beristighfar, ya. Kemudian summa yashkurullaha ta'ala idza lam yaqdir alaihi aksara min tilkal ma'siyati. Kita bersyukur karena Allah tidak mentakdirkan kita melakukan dosa yang lebih besar. Alhamdulillah ya Allah, segini juga ya. Allah itu tidak menghendaki aku melakukan dosa yang lebih besar. Misalkan hati kita berkata, wattabi' as-sayyi'atal hasanata tankuha. Nah, setelah itu maka kita harus gura-giru. Apa gura-giru ya kalau bahasa Indonesianya? Ya cepat-cepat lah misalkan gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang tidak mengersakkan pada kita melakukan dosa yang lebih besar daripada ini. Walam yabtal jawarihuhu allati asad bil amrodi, dan kita tidak terputus anggota kita dikarenakan berdosa menjadi sakit. Wal jarahati, misal luka-luka, wad damamili misalkan bisul, wal kuruhi atau nanah misalkan. Ya kita harus bersyukur sama Allah tuh seperti itu. Ya, ini sedikit lagi fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal balai ya bihi. Begini ya, apa yang dimaksudkan referensi yang barusan dibacakan? Maha baiknya Allah, maha baiknya Allah. Kalau misalkan kita mau hitung-hitungan seperti hitungan manusia ya, kita kan begini loh, kita kan berdoa ya kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah ada sesuatu hal yang kita inginkan, makanya lah kita biasanya orang itu berdoa karena ada sesuatu yang diinginkan. Padahal sebetulnya bukan seperti itu, karena sebetulnya doa itu adalah salah satu bagian dari ibadah sebetulnya. Tetapi kebanyakan orang itu berdoa kepada Allah ketika ada sesuatu yang diinginkan. Kalau tidak ada sesuatu yang diinginkan, maka orang tersebut tidak berdoa. Nah, itu salah ya, karena berdoa itu adalah bagian dari ibadah yang setiap saat, setiap waktu harus kita berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita berdoa itu apa yang banyak kita inginkan? Kan kita ingin cepat-cepat terijabah ya, ingin cepat-cepat dikabulkan gitu oleh Allah. Nggak sabar kita itu. Ya Allah kan kalau katanya Allah janji gitu, tapi kok belum diijabah juga, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita mau dibalikan gitu ya,
Kan Allah hitung-hitungannya gak seperti manusia. Coba kalau kita melakukan dosa, kan kita setiap saat, setiap waktu kita melakukan dosa gitu ya. Misal mata kita melihat sesuatu yang tidak boleh kita lihat gitu ya. Tangan kita melakukan apa yang harusnya tidak boleh kita lakukan. Bibir kita tidak boleh melakukan apa yang harusnya tidak boleh kita lakukan. Misalkan bibir kita itu udah memfitnah atau udah menggibah orang lain. Ya, maha baiknya Allah. Apakah setelah kita menggibah, misalkan pada saat itu atau 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian, misalkan jadi suwing misalkan gitu ya bibir kita gitu ya. Apa tuh suwing tuh, sumbing misalkan bibir kita, kan enggak ya. Kita udah melakukan dosa setiap hari kita lakukan, apa enggak gitu ya. Apakah setelah mencuri seminggu kemudian tangan kita misalkan terpelingkir atau jadi putus tangan kita misalkan, kan tidak seperti itu. Tetapi aneh ketika kita meminta kepada Allah ingin cepat-cepat gitu. Tetapi ketika kita melakukan dosa, ya kita nggak ingin cepat-cepat kena azabnya gitu kan oleh Allah. Itu sebetulnya udah maha baiknya Allah dan maha adilnya Allah. Ya begitulah kita sebagai sosok manusia. Kalau kita ditanya misalkan, kamu udah melakukan dosa, kamu mau kena adabnya di mana? Mau kena adab di dunia apa nanti adabnya di akhirat? Mungkin kita akan jawab, ya lebih baik aku kena adab di dunia ya Allah daripada aku adab di akhirat. Karena kalau adab di akhirat di neraka itu lebih pedih dan lebih menyakitkan siksaannya. Tetapi pada kenyataannya kalau misalkan dipilih tetap aja adab di dunia kita tidak mau kena, adab di akhirat apa lagi. Tapi dosanya senang kita lakukan. Seperti ya begitulah masya Allah sosok kebanyakan sosok manusia seperti itu ya. Jadi lucu juga ini seperti gini ya, guru gitu ya. Ini guru. Misalkan santri itu melakukan kesalahan gitu ya. Udah dikasih tahu itu pelaturannya gak boleh, tata tertibnya gak boleh melakukan ini, itu misalkan. Udah ada tata tertibnya, tapi ini si santri itu mudeng banget. Terus saja melakukan kesalahan. Sampai sang kiai, sang guru berkata, sampai itu sang guru tuh memarahi anak santri tersebut di depan anak-anak santri yang lainnya. Sang kiai itu berkata seperti ini, kalau kamu dimarahi, kamu tuh suka berubah jadi baik. Kalau kamu tuh dimarahi, kamu tuh suka berubah jadi baik gitu. Coba langsung baik tanpa dimarahi dulu. Ya nanti aku gak capek, ya kamu gak malu, seperti itu. Itu lucunya seperti itu kan yang harus jadi bahan tafakur. Ya kita tuh kebanyakan seperti itu. Kalau nanti kita udah kena azabnya langsung dari Allah, baru kita bertafakur. Ya, baru kita bertafakur. Aduh kenapa ini aku usaha udah maju begini, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba ketipu. Sampai semua hartaku hilang, sampai semua hartaku habis. Barulah kita di sana bertafakur, berpikir, ada apa ini ya usahaku ya. Ya, terkadang kan kita seperti itu ya. Ya, jadi masya Allah tabarakallah. Ini coba nanti kita lebih ditelaah lagi. Ini kajian kitab Minhajus Saniyah. Memang ini sebetulnya sudah termasuk kitab apa ya? Sudah termasuk kitab yang levelnya agak cukup tinggi di dalam keimanan kita. Tetapi tidak apa-apa ya, wong yang memberi hidayah taufik itu adalah Allah. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk orang yang husnul khotimah ketika kita wafat berada di dalam martabat yang paling tinggi di derajatnya monggo Allah. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting bagi kita jangan berujub meskipun kita sudah melakukan amal, karena secara hakikatnya yang mengersakan itu adalah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bisa bersyukur dan kita yang selalu bisa mengimani ridho terhadap qada qadar yang telah Allah tentukan kepada kita. Masya Allah tabarakallah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.